hati, ya memangnya begitu. Kalau kau senang hati bilang yuhu. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Wah, hebatnya rombongan TK dari mana ini? Yes, kita akan menuju kemana? Kita akan coba untuk naik bandros. Ayo, kita lihat bandros. Bandrosnya di alun-alun ya. Ayo nyebrang. Oke. Ini kita lagi jalan menuju ke Bandros. Kawannya Badrul. Ini namanya Parayan. Bandros. 3, 4, 5 sama ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Kita naik bandros. Gimana? Akila. Iya. Naik bandros. Jadi sayang. Ini yang paling suka nih guys, sejarahnya paling suka. Kalau itu kita makan ya guys. Yang penting ada sejarahnya. Sama. Iya. Radio tengah. Cek. Oke, ini bapaknya. Ya, guys, apabila kalian ingin naik bandros, dimulai dari alun-alun Bandung. Diputar. Oke, selamat pagi. Oke, itu ya dari Bandung nih kayaknya. Ada yang dari luar Bandung ya? Hanya Oh, dari mana? dari tadi tunggu. Tadi nunggu. Dari lagi. Jawa Timur. Dari Kepulauan Riau. Oh, dari Riau. Wah, jauh ya. Sisanya dari mana? Aku dari Bandung. Oh, dari Lembang, Bandung coret. Silahkan sebelum jalan-jalan dipasang dulu sabuk pengamannya kalau ada. Gak ada, jadi gak usah dicari ya. Oke, kita mau jalan-jalan di Bandung naik bandros. Kita kenalan dulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Jangan lupa sayang. Nama saya Wulan, saya Gai dari HPI. Saya di sini bersama Pak Sarwono. Kita sapa dulu Pak Sarwono. Halo Pak Sarwono. Halo Pak Sarwono. Nah, selama di perjalanan nanti untuk adik-adik yang paling utama dilarang mengeluarkan anggota badan, tangan, badan, kepala dari bis, itu yang paling utama. Nah itu dari bisnya dan di luar bis gitu. Nah nanti selama di perjalanan ibu bapak boleh silahkan mendokumentasikan apapun gitu ya. Tapi nanti selama di perjalanan adik-adik hati-hati ya. Gak boleh berdiri di atas kursi, itu yang paling utama. Oke, sekarang kita lagi ada di kawasan Jalan Bancai. Saya akan mulai bercerita tentang Bandung. Akan saya awali dari kawasan Jalan Bancai. Di sini dulu ada penjara dengan nama Penjara Bancai, tempat Bapak Soekarno ditahan selama kurang lebih 1 tahun. Kita lihat sebelah kanan ada bapak-bapak yang sedang duduk di atas batu. Itu adalah Bapak Soekarno di sebelah kanan. Ada bapak-bapak di atas batu ada? Iya, iya. Bukannya di atas kursi, bukan. Salah lihat ya. Nah itu.
Bapak Soekarno. Beliau pernah dipenjara di sini selama kurang lebih 1 tahun karena dianggap melakukan kejahatan oleh pemerintah Belanda. Penjara roti. Iya, lagi unboxing. Kenapa? Penjaranya di mana? Ya, yang di dalam, Dalam tadi, itu ya? di dalam itu ya. Sekarang komplek penjaranya sudah pindah ke Jalan Cibaduyut dengan nama yang sama, Lapas Bancai. Di sini yang disisakan hanya 1, begitu. Kalau di sini di kawasan Jalan ABC, kita akan bertemu dengan pabrik kopi terkenal di Bandung yang bernama Pabrik Kopi ABC. Wah, aroma. Jalan ABC. Nama jalannya aja. ABC. Kalau pabrik kopinya aroma ya. Kenapa berbeda ya? Endorse ya. Ya, beda. Nah, kita lihat di sebelah kanan ada masjid berarsitektur Cina, Alim Tijas. Nah, jadi nama ABC ini sebetulnya singkatan, bukan nama pabrik kopinya, tapi ABC di sini singkatan Arab Bumi Putra dan Cina. Iya betul. Dulu di sini ada 3 etnis tinggal bersamaan di kawasan Jalan ABC sehingga namanya Arab Bumi Putra dan Cina. Kalau yang barusan kita lewati Sungai Cikapundung, sungai ini dinobatkan sebagai sungai terpanjang di dunia. Percaya nggak? Enggak tahu. Enggak. Kok begitu? Padahal sungainya melewati Asia Afrika, betul? Iya. Lewat ke sungai ke Jalan Asia Afrika. Nah dari sana kita masuk ke kawasan Jalan Braga. Nah ini dia Jalan Braga. Di sini kita akan bertemu dengan toko roti yang bernama Kanari. Saya harap orang Sunda tidak salah baca karena nama toko rotinya Kanari, bukan Kamari. Nanti kalau ditanya ini roti apa, roti Kamari. Kanari. Bukan Kamari ya. Nah kalau di sini di kawasan Jalan Braga banyak lukisan. Selain menambah keindahan, ini juga sebagai strategi marketing. Nah lihat nih kanan kiri ya di Jalan Braga. Banyak bangunan yang masih asli, masih dipertahankan di sini sekitar Jalan Braga. Nanti akan kita lihat juga coffee shop Jurnal Risa yang terkenal dengan konten hantu. Kita lihat ya, ada di sebelah kiri nanti di depan. Coffee shop Jurnal Risa. Coffee shop Jurnal Risa. Hantunya apa? Iya. Yang YouTuber yang kontennya hantu-hantu itu kan? Iya. Oh ini ABG nih yang berhijau. Iya. ABG. Iya. Nah, ini memang Jalan Braga ini sering dijadikan sebagai spot foto karena bangunan di sini masih dipertahankan keasliannya. Iya, dan di sini juga ada bangunan putih yang sering dijadikan spot foto. Sebelah kanan ini ada bangunan putih, nah itu gedung gas negara. Gedung full of white. Ya, gedung gas negara. Sebetulnya bagian dalamnya sekarang sudah berubah jadi resto, namanya Gastro. Ya, sekarang Cemar. Iya, masakan Sunda. Udah lewat tadi. Ini nih sebelah kiri. Oh, ini restonya. Maria, ini terkenal ya Bu, Cemar. Dan ini resto Belanda sebelah kanan, Moisong Mohraya. Iya, sekarang jadi Braga Permai. Dan juga sebelah kiri ini ada toko es krim yang terkenal karena ada di postingan Bapak Ridwan Kamil. Nah ini. Mana? Iya, nah yang ini. Nah, iya karena di dia beli. posting sama Bapak Ridwan Kamil. Dia beli es krim untuk anaknya. Dia beli es krim untuk anaknya itu ya? Iya, Habis betul. lulusan. Iya, nah itu tadi es krimnya, es krim kantina. Oke, nah sekarang kita berada di kawasan Jalan Braga. Oke, kenapa namanya harus Braga? Iya. Kalau dulu itu namanya tikus enang, iya. Jalan Intelek. Jadi nama Braga ini diambil dari bahasa Sunda. Braga artinya ngabaraga atau bergaya berlenggak lenggo. Karena dulu di sekitar Jalan Braga di sana banyak toko baju yang berasal dari Paris sehingga Bandung punya julukan Paris Panjang. Betul. Lalu banyak di sana noni Belanda yang merasa bangga karena pakaian mereka berasal dari Paris. Mereka sering berlenggak-lenggok di sekitar jalan tersebut. Orang Bandung nyebutnya ngabaraga. Sehingga ada istilah dalam bahasa Sunda sekarang kalau orang yang suka pamer-pamer disebut bangga.
Ini jalan Sapalaga. Sapalaga. Belaga. Oh, Balaga. Oh ya. Nah itu jadi disebutnya Balaga ya. Balaga. Nah kalau ini sebelah kanan ini Hotel Keraton. Dulunya ini adalah lapangan luas. Tempat orang-orang pribumi melihat kereta api kalau lalu lalang di jembatan Piade di depan. Nah, ini jembatan Piade ya. Tempat melihat kereta api lalu lalang. Jadi namanya hotelnya Keraton. Karena Keraton ini katanya singkatan kereta api datang, mari kita tonton. Iya, tapi kan enggak, itu mah saya ngarang. Jangan dianggap serius Ibu Abi Mahara. Nah itu ya. Kalau tadi kereta api Piade cuma ada 3 di Indonesia, di Bandung, Surabaya, dan Jogja. Kalau sekarang kita lagi ada di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan. Sebelah kiri ada Indonesia Menggugat. Ini dulunya adalah pengadilan Belanda namanya Landrat, tempat Bapak Soekarno diadili. Bapak Soekarno kemudian diadili dan akhirnya membacakan surat gugatan. Dalam sejarah disebutnya pledoi. Ibu Bapak tahu pledoi? Iya. Laki-laki yang punya perempuan banyak? Itu lah. Oh, itu pledoi. Iya, playboy juga korbannya jangan ada. Nah kalau ini sebelah kanan Taman Balai Kota. Nah ini Taman Balai Kota. Taman ini mungkin sudah tidak asing bagi orang Bandung, orang Lembang juga sering ya kesini. Pasti sering. Taman Balai Kota ini cukup banyak. Tamannya di sini ada taman labirin, ada taman badak, ada taman ikan. Ada taman love, tapi orang Sunda di sini bukan love, kalau orang Sunda Lope. Kalau orang Sunda namanya lope, kayak gitu. Dan juga ada patung badak. Kenapa Bandung ini kantor wali kotanya harus digambarkannya patung badak? Karena dulu Bandung ini memiliki banyak perairan. Dalam bahasa Sunda disebutnya ranca atau rawa. Oleh karena itu rawa-rawa adalah tempat bermukimnya badak. Sehingga Bandung ini lambangnya badak, begitu ya. Yang harimau? Ya, harimau ini Maung Bandung ya. Nah dari Persib, begitu. Oke. Banyak juga di Bandung ini nama daerahnya dari nama ranca alias rawa-rawa. Karena dulunya banyak perairan. Contohnya ranca buaya. Ranca Eki, ranca Badak. Ranca buaya. Ranca buaya. Nah buaya naon Bu? Buaya. Jika saha Bu? Ranca. Aduh, ranca itu rawa-rawa ya artinya. Ranca Badak. Ya, ranca Badak karena itu nama daerahnya. Ranca buaya, buayanya buaya darat. Ranca Badak mah Sumatera Barat. Iya. Kalau ini sebelah kiri, nih ada harimau lambang Prabu Siliwangi. Kanan ini apa nih? Kalau sebelah kanannya rumah dinas. Rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Ini ya. Salah satu rumah dinas terbesar yang ada di Bandung selain rumah gedung Pakuan, rumah dinas gedung Pakuan. Nah kalau di depan kita nanti akan masuk ke Jalan Jalan Riau atau RE Marta Dinata. Jalan ini terkenal karena dulu di Jalan Riau di sini pernah ada kecelakaan artis tahun 90-an. Mungkin ingat siapa nama artisnya? Rike Ardila. Berapa ya? Kelihatan umurnya ini. Pada zamannya Iya, seangkatan juga katanya. Betul, dulu ini adalah kawasan yang menjadi tempat terjadinya di Ardila ya. Jadi sekarang Jalan Riau ini terkenal setelah kecelakaan Nike. Di sini jadi ada Center Fashion, ada BEC, Mall BEC. Satu lagi Mall BIP di depan, Bandung Indah Plaza. Tapi untungnya saya tidak akan belok ke BIP. habis Malalanja. Betul, nanti malah turun kan? Bahaya. Lanjut. Iya. Mending kalau Iya. Ke BIP mah harus sama bapaknya ya Bu. Harus bawa ATM berjalan. Pengalaman ya? Iya. Nah, sekarang kita lagi ada di kawasan Jalan Dago. Nah, ini dia Jalan Dago. Sebelah kanan ada bangunan beberapa bank BTPN Syariah. Bangunan putih ini disebutnya Villa 3 warna. Padahal hanya dua warna hitam dan putih. Tapi kenapa disebutnya
warna, Villa 3 warna karena di atasnya dulu sering dikibarkan bendera Belanda. Jadi namanya Villa 3 warna. Dan juga dalam bahasa Belanda namanya De Declare atau 3 warna. Tapi setelah masuk penjajahan Jepang, bangunan tersebut berubah jadi kantor radio namanya Radio Domai. Nah, gitu. Jadi makanya di sekitar kawasan Jalan Dago di sini akan kita temui satu taman yang disebut Taman Radio. Iya, Taman Radio. Iya betul, Taman Radio. Maksudnya? Ada di sebelah kiri. Oh iya. Ya. Oke, Taman Karena ini Radio. dulu ada Radio Domai. Oke, orang Sunda sudah tahu dong, dago itu artinya apa? Antosan, menunggu, dagoan, waiting. Aduh, waiting kayaknya. Waiting saha tuh iya tanya. Nah, waiting siapakah yang ditunggu? Jadi mengapa? Ya, bukan karena waiting list ya. Namanya Jalan Dago atau saling menunggu karena dulu kawasan Dago ini kawasan hutan belantara. Orang-orang pasti kalau lewat hutan belantara tidak akan lewat sendirian, mereka pasti berinisiatif untuk saling menunggu atau silih dago. Dago-dago kalembang. Ah, eta ya nama. Di dago-dago kalembangnya. Dago kangepeun. Iya. Nah, makanya Jalan Dago ini disebutnya dago atau silih dagoan pada dago-dago. Sekarang di Dago di sini jadi banyak tempat wisatanya ya. Kalau lurus ada Bebakan Siliwangi, ada Teras Cikapundung, ada juga kebun binatang Dago. Dari sini berbelok ke kiri ada taman yang terkenal namanya Taman Joglo. Taman Joglo. Ada Taman Joglo di sana ada. Kalau itu di sisi Ah. Namanya Taman Joglo karena memang yang membuatnya Bapak Ridwan Kamil. Kursinya hanya bisa didudukin untuk satu persatu. Jadi namanya Taman Joglo. Lokasinya dari sini berbelok ke kiri ke Pasupati. Katanya Taman Joglo harus di Pasupati biar nanti pas ketemu pasti jatuh hati. Kalau di atas di Sukajadi nanti bahaya suka jalan gak jadi-jadi. Kalau di Ciamplas cinta hampir tidak terbalas. Bertemu sebelah tangan. Aduh, makin jauh ke Antapani ternyata antara cinta tapi tewani. Turun ke bawah ketemu Kiara Condong. Aki-aki rasa cowok berondong. Produk tua berlain produk garis atau Garing bu, di Majalaya seueur tuh. Aduh, berondong tua gitu. Oke, nah kali ini sekarang kita lagi ada di kawasan Jalan Diponegoro. Kita akan melewati kantor gubernur yang disebut Gedung Sate. Saya harap yang orang yang dari Riau tidak menganggap ini resto ya. Karena saya pernah dapat tamu dari luar Bandung bertanya, Mbak di Gedung Sate satenya mahal nggak? makannya di atas, Mbak. Disuruh ngambil dulu di atas ya. Iya, Tusuknya di atas. tusuknya di atas gitu. Nah itu ya namanya Gedung Sate memang unik. Kenapa sih namanya harus Gedung Sate gitu kan? Jadi nyangkanya restoran gitu, padahal itu gedung pemerintahan. Sebetulnya pada awalnya gedung ini berbahasa Belanda namanya Hoofdstadtbedrijven. Bisa disebutin? Sulit diucapkan ya. Nah itulah kesulitannya. Jadi orang Bandung tidak bisa menyebutkan nama bangunannya Hoofdstadtbedrijven gitu. Oleh karena itu orang Bandung pada saat itu hanya bisa melihat di atas bangunannya ini ada penangkal petir. Jadi nyebutnya Gedung Sate. Oh, penangkap petir itu. Iya, penangkal petir itu bukan sate asli ya. Ini ada mantu ya. Kita lihat sama-sama Gedung Sate ada di sebelah kanan. Nah ini dia Gedung Sate. Halo. Jadi Gedung Sate itu sebelah kanan. Oh iya. Ya. Ini sebelah kanan. Yang disebut Gedung Sate. Penangkap Ini petir. di atasnya ada tusuk sate. Gedung sate. Ya, ini ditutup depannya. Iya, cuman hari Sabtu sama Minggu aja dibukanya. Kalau kiri Gazibu apa nih? Lapangan olahraga. Gazibu ya. Ya, Gazi. Seberang Gedung Sate. Nah ini dia Gedung Sate, di atasnya ada penangkal petir yang menjumlahkan bola-bola. Nah ini disebutnya sebagai tusuk sate.
Berarti itu penangkal petir berjumlah 6 buah bola, lambang dari pembangunan gedung sate. Dan untung dibangunnya zaman Belanda. Jadi lihat penangkal petir, orang Bandung nyebutnya tusuk sate. Kalau orang Bandung nyebutnya tusuk cilok, jadi namanya gedung. Iya, Nek. Iya. Nah, itu gedung sate pokoknya ya. Iya. Kalau ini sebelah kirinya agak sibuk. Ini ramainya kalau hari Minggu aja ya, Bu? Iya. Jadi cuma hari Minggu aja ramainya. Suka ada pasar tumpah. Oke. Nah, kalau ini kita lagi ada di kawasan Taman Lansia. Nah, ini sebelah kanan. Taman Lansia. Ada dinosaurus nih di sebelah kanan deh. Nanti lihat nih. Banyak aki-aki kan ya? Iya. Namanya Taman Lansia. Banyak aki-aki enggak juga sih. Wah, ada dinosaurus tuh, ada deh. Tuh. Tuh, ada T-Rex sebelah kanan. Ada tidak? Nah, kalau ini museumnya. Museum Geologi. Makanya tadi ada dinosaurus karena seberangan langsung dengan geologi. Namanya aja Taman Lansia, tapi nggak cuma aki-aki yang masuk ke sana. Banyak anak muda masuk ke Taman Lansia pas keluar jadi aki. Tapi kalau aki-aki masuk ke Taman Lansia keluar jadi mustahil. Sama aja, Bu. Tidak berubah. Nah, itu dia tadi ya, kawasan Taman Lansia. Oke, Museum Geologi tutup hari Senin karena memang geologi tutupnya Senin sama Jumat. Iya. Nah, kalau ini kita lagi ada di Jalan Diponegoro. Itu dia tadi beberapa bangunan yang ada di sekitar Jalan Diponegoro. Kita akan masuk ke kawasan Jalan Citarum. Dan kali ini saya akan mengenalkan Bandung dari kulinernya. Nah, Bandung ini sekarang memang dikenal sebagai kota wisata, jadi di sini juga kita akan terkenal dengan kuliner. Oh, sama di Bali. Oke. Iya. Oh, iya. Sini sebelah kiri alas daun. Namanya juga alas daun karena makannya pakai pakai tangan, Bu. Nah, kalau ini sebelah kiri ada resto iga namanya Iga Galabang. Waduh. Namanya aja Iga Galabang ya. Nggak tahu tuh segede apa Iga Galabangnya. Galabagan. Iya, Iga Galabagan pokoknya ya. Porsinya besar nantinya itu ya. Namanya resto Iga Galabang. Satu lagi ada ayam berasal dari Lombok, ayam Taliwang. Ini sebelah kanan. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Iya, nggak usah ke Lombok. Di sini juga ada tuh ayam Taliwang dari Lombok. Iya, ayam Taliwang. Kurang sama alat saya. Kalau ini sebelah kiri, ini pasar barang bekas. Orang Bandung menyebut pasar barang bekas ini sebutannya Cimol. Iya. Tapi yang ada di sini sebutannya bukan Cimol. Kalau ini namanya pasar Sogo. Sogo bukan ada di mall, tapi adanya di sini. Sogo jongkok. Sogo itu shopping bari Cingogo, ada shopping sambil jongkok. Ada mana kasih boleh? Iya. Sogo. Iya. Singkatannya banyak. Nah, kalau ini sebelah kanan SMA 20 Sekolah Dilan. Iya, yang didokumentasikan ke dalam film Dilan SMA 20. Tapi di sana Dilannya udah ada ya. Dilannya alhamdulillah udah lulus. Kalau dulu Dilan bawa motor, kalau sekarang Dilan naik bantos. Nah, ini Dilan ada di sini pakai baju putih. Yang ini Dilannya Dilan nggak masalah. Lama-lama jadi dilang. Jadi dilangit kan ini. Iya. Aduh, nah di depan ya kita masuk lagi Jalan Lombok.
Kalau nanti kita akan masuk ke kawasan resto di depan, tapi ini bukan olahan makanan nasi ya, lebih ke mie dan bakso nanti ada di Jalan Lombok. Kalau tadi juga di Jalan Citarum di sini banyak makanan, cuman bukan resto. Kalau makan di sini berupa warung. Jadi uniknya masjidnya ini berbentuk bundar. Nah, sekelilingnya ini terus semua makanan. Tapi makanannya makanan warung. Nanti kita masuk ke Jalan Aceh, satu lagi kita akan melewati rumah makanan tapi dikenal sebagai rumah hantu. Karena di rumah tersebut pernah terjadi sering peristiwa. Ada anak kecil masuk ke dalam rebusan kentang, namanya jadi rumah kentang. Iya, kita akan lewat rumah kentang ya. Katanya rumah hantu ya, karena pernah difilmkan ke dalam film layar lebar. Dan konon katanya rumah tersebut terkenal karena memang ada anak kecil yang masuk ke dalam rebusan kentang, dan setelah kejadian tersebut katanya sering ada penampakan yang diawali dari bau kentang. Begitu. Nanti kalau mencium bau kentang makanya harus berhati-hati, bisa melihat hantu di mana saja. Mau lihat hantu? Ayo, kita lewat dulu rumahnya di sebelah kanan. Sebelah kanan. Rumah kentang. Oh ini. Iya. Jadi resto sekarang. Awalnya rumah tua. Di rumah tersebut katanya sering ada penampakan hantu dari bau kentang. Sampai sekarang hantunya masih sering terlihat, namanya hantu perkedel. Iya, perkedel. Nah itu ya. Oke, kalau ini sebelah kanan, ini Taman Maluku. Dulu bernama Maluku Park, tapi Bapak Insinyur Soekarno tidak ingin mendengar nama asing, jadi namanya diubah Taman Maluku. Setelah namanya diubah menjadi Taman Maluku, dulu di sini terkenal dengan artis cantik Bandung. Nama artisnya Dewa Dewi, karena kalau malam mereka jadi Dewi, kalau siang jadi Dewa aja. Kalau di Jakarta mah Taman Lawang. Kalau di Bandung Taman Maluku, tapi alhamdulillah sekarang sudah pada hilang. Udah pada tobat, insaf. Bahkan ada yang alih profesi jadi supir bandros, ada. Bukan yang ini, bukan. Nah, kalau ini sebelah kanan ada taman edukasi, namanya Taman Lalu Lintas. Taman ada Irma Suryani Nasution. Alhamdulillah sekarang sudah dibuka untuk umum. Iya, sudah boleh masuk semuanya. PAUD di sini. Taman Lalu Lintas. Itu. Ya, udah belum aja? Udah ya? Nanti lihat nih bagian depannya nih, ada pesawat jet nih adik-adik. Ya, ada pesawat jet sebelah kanan. Bukan jet ya? Jet lag. Nah, ini Taman Lalu Lintas. Oh, penuh banget ya, ramai banget. Nah, dulu kita tuh aja nih. Nah, ini pesawat jet tuh asli. Itu asli ya pesawatnya, rangka mesinnya memang dibuka sengaja. Ini memang asli. Sumbangan dari TNI. Asli itu pesawat asli. Asli. Berapa? Patung Bapak Aha Nasution. Karena tadi kita lewatnya ke Taman ada Irma Suryani Nasution. Nah, kalau ini sebelah kiri sekolah SMP 2 dan SMP 5 Bandung. Dua sekolah ini terkenal disebutnya sebagai sekolah artis. Sekarang jadi sekolah favorit ya, karena banyak alumni artis yang sekolah di sini. Salah satunya Sultan Andara, Raffi Ahmad. Nah, Sultan Andara, Bapak Iwan Fals, Bapak Ridwan Kamil, almarhum Eyang B.J. Habibie. Sekolahnya di sini. Kalau sekarang kita di Jalan Sumatera. Oke, gimana? Masih semangat naik bandros? Begitu mau dengar suaranya sekali lagi kalau saya bilang bandros, ibu bapak yang ada di sini jawab dengan cihuy, biar makin semangat bandros. Sekali lagi bandros. Oke, kali ini kalau saya bilang Bandung dijawab yuhu gitu ya, Bandung. Bandung. Sudah makan belum? Yang belum, bener lebih keras. Kasihan yang belum makan, belum asli mah makan. Udah ya, saya nggak yakin naik ke atas belum makan.
soalnya bisnya bis terbuka kan. Kira di Bandung juga sih makan. Oh gitu, rugi sih Pak kalau 20.000 sama nasi padang. Lebih di bandar. Iya, lebih bandar. Oke, nah kalau sekarang kita masuk Jalan Tamblong, kita bertemu dengan Masjid Cina sebelah kanan. Masjid Lao Tse. Lao Tse artinya berguru. Orang Chinese yang belajar agama Islam mereka datangnya ke Lao Tse. Nah itu Masjid Lao Tse. Lalu di sebelah kanan ini ada toko ice cream namanya Ice Cream Bakery Rasa. Toko ice cream ini sudah ada dari tahun 1935. Dulunya ini adalah pabrik coklat bernama PT Hayes milik Belanda. Akan tetapi karena pabriknya sudah berubah menjadi toko ice cream. Karena setelah kemerdekaan orang Belandanya pulang ke negara masing-masing. Tuh, jadi akhirnya diambil alih dengan orang Indonesia dengan nama PT Rasa. Di depan kita masuk ke Jalan Asia Afrika dan di sana kita akan bertemu dengan hantu. Iya. Tadi mau kan ketemu hantu? Bantu. Iya. Oh iya. Hantu dadakan. Ah, benar Bu dadakan. Hantu Bandung sih biasanya Oh, yang buat ini. keluarnya siang. Yang siang nggak ada. Sekarang udah ada. Belum sih pagi Belum. ya. Agak siang soalnya muatnya Bangunnya. gantian. Apa nanti naik lagi dan foto berapa agak Iya. siang. Iya. Nanti aja lihat hantu. Kalau mau ketemu hantu Bandung, kalau mau foto boleh, tapi harus bayar. Gitu. Jadi hantu Bandung ini, jadi kalau ketemu hantu Bandung, selain kita harus menyiapkan mental, kita harus menyiapkan uang. Begitu ya. Nah, biasanya banyak di sekitar Asia Afrika, tapi lebih banyak lagi kalau di hari Sabtu dan Minggu hantu-hantunya ya. Kalau sekarang kurang bisa dilihat. Sekarang kan hantu dari jam-jam tertentu. Cadang-cadang sama pakai kostum. Iya. Jadi dia keme. Iya, jadi- Iya. Tacan-tacan ibu. Iya. Tacan dasar gitu. Nah, kalau ini kita akan menemui titik nol Bandung ada di sebelah kanan. Ini dia titik nol Bandung. Bisa kita lihat sebelah kanan ada BDG 0 tulisannya ya. Lalu di bawahnya ada PDL dan di pinggirnya ada tulisan CLN. Pada larang. Jangan dibaca celana. CLN itu Cileunyi. PDL Padalarang. Ya, jadi Cileunyi dan Padalarang jaraknya dari sini sama 18 km. Ya, kalau ini sebelah kiri Hotel Savoy Homan. Hotel ini dibangun oleh keluarga Homan, mereka berasal dari Jerman. Savoy Homan. Lalu di sebelah kanan ini dia Museum Konservasi Asia Afrika. Nah, dulunya ini tempat berkumpul delegasi negara. Kalau sekarang tempat berkumpul delegasi para hantu. Oh, nggak boleh berhenti Pak, nggak boleh berhenti. Ada Pak Polis. Iya, ada pawang hantu. Iya. Ada di badan jalan. Oh, sepeda wae di street. Pawang hantu. Belum keluar. Tempat syuting preman pensiun ya. Iya betul. Nah ini lokasi syuting preman pensiun. Hantunya lagi bisa satu rambutnya. Oke, dan kita kembali lagi ke alun-alun Bandung. Nah ini dia alun-alun Bandung. Terkenalnya karena ada Masjid Menara Kembar memiliki ketinggian sekitar 81 meter. Yang mau melihat keindahan kota Bandung boleh naik ke atas menaranya. Jadi boleh naik ke atas menaranya. Kalau tidak salah harga kacisnya sekitar 10.000. Naik ke atas.
Bandros, nanti boleh naik dari alun-alun, tapi selain dari alun-alun ada dari Museum Geologi. Tadi kita di Geologi lihat kan ada bandros yang dibenting. Nah, itu bandros yang dari Geologi. Iya itu dia ya. Harga tiketnya sama, rutenya sama, yang membedakan hanya titik naiknya saja gitu ya. Oke, dan sebentar lagi kita sampai. Gimana, senang naik bandros? Kalau kau senang hati bilang bandros, bandros. Kalau kau senang hati bilang cihuy, cihuy. Kalau kau senang hati ya memangnya begitu. Kalau kau senang hati bilang yuhu. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Wah, hebat ya, bawa TK dari mana ini? Bersama TK, iya. Oh, Paun ya. Paun ya. Paun ya. Sama ini TK. Paman kolot-kolot. Oke, kalau begitu terima kasih sudah naik bandros ya. Alhamdulillah sudah sampai kembali. Silahkan dicek barang bawaannya sebelum turun. Kalau begitu saya pamit undur diri. Terakhir dari saya, kopi pahit jangan diminum. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.